Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Rapat organisasi adalah suatu hal penting yang sewaktu-waktu dilaksanakan pada masing-masing organisasi. Melalui rapat tersebut tentunya akan mengkaji, membahas, dan juga menetapkan keputusan-keputusan organisasi yang seharusnya ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa contoh tindak lanjut dari hasil keputusan rapat. Dan berikut ini adalah beberapa contoh tindak lanjut dari hasil keputusan rapat, yaitu yang pertama adalah tindak lanjut hasil keputusan rapat anggota atau musyawarah besar organisasi. Setelah pelaksanaan rapat anggota atau musyawarah besar organisasi, tentunya akan menghasilkan beberapa keputusan hasil persidangan. Sebagai salah satu contoh dari tindak lanjut dari hasil keputusan rapat anggota atau musyawarah besar organisasi, yang merupakan tugas utama dari tim formatur yang telah terbentuk, adalah tentunya tim formatur bersama dengan seluruh anggota tim formatur melengkapi personil kepengurusan organisasi, yang selanjutnya akan dibentuk surat keputusan pembentukan kepengurusan organisasi yang baru. Demikian selanjutnya ketika tim formatur telah menetapkan dan juga membuat surat keputusan pembentukan kepengurusan yang baru hasil rapat anggota atau musyawarah besar organisasi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah tim formatur bersama dengan pengurus yang terbentuk bersama-sama membahas untuk menetapkan waktu yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan pelantikan kepengurusan organisasi yang baru. Acara pelantikan kepengurusan organisasi tersebut adalah suatu hal penting dilaksanakan sebagai tanda legitimasi terbentuknya kepengurusan organisasi yang baru. Kemudian yang kedua adalah tindak lanjut dari rapat kerja kepengurusan organisasi. Setelah dilaksanakannya pelantikan kepengurusan organisasi, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pengurus baru yang baru terbentuk tersebut adalah melaksanakan rapat kerja organisasi. Hasil rapat kerja kepengurusan organisasi tersebut adalah merupakan indikator keberhasilan kepengurusan organisasi yang dapat dicapai selama satu periode kepengurusan atau kepemimpinan organisasi ke depannya. Sehingga setelah melaksanakan rapat kerja organisasi ataukah setelah melaksanakan rapat kerja kepengurusan organisasi, maka tentunya ada tindak lanjut yang harus dilaksanakan. Seluruh pengurus organisasi yang baru tersebut diharapkan bersama-sama membahas tentang jadwal atau time schedule pelaksanaan program kerja yang telah disepakati bersama melalui rapat kerja atau raker organisasi. Setelah menetapkan jadwal atau time schedule pelaksanaan program kerja organisasi sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan pelaksanaan rapat kerja organisasi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengurus organisasi tentunya diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program kerja organisasi kepada semua pihak yang memerlukan, yang dapat dirangkaikan dengan sosialisasi terbentuknya kepengurusan baru hasil pelaksanaan MUBES atau rapat anggota organisasi. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut hasil keputusan rapat pengurus organisasi. Rapat pengurus organisasi tentunya ada berbagai macam jenis atau ada berbagai macam bentuk. Sebagai salah satu contoh adalah tindak lanjut dari hasil keputusan rapat pembentukan kepanitiaan. Sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat pengurus organisasi untuk membentuk kepanitiaan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pimpinan organisasi atau ketua organisasi bersama dengan sekretaris organisasi bersama-sama membenahi untuk membuat surat keputusan pembentukan kepanitiaan yang selanjutnya akan menjadi dasar atau pedoman bagi seluruh kepanitiaan untuk mengemban amanah organisasi melaksanakan kegiatan kepanitiaan. Kemudian yang keempat adalah tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi program kerja organisasi. Hasil evaluasi program kerja organisasi tentunya akan membahas tentang keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan program kerja organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan juga akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seluruh komponen kepengurusan untuk merealisasikan dan juga mengimplementasikan program kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat evaluasi program kerja organisasi, tentunya sekretaris organisasi akan mencatat poin-poin penting yang merupakan keberhasilan pengurus organisasi dalam melaksanakan dan juga merealisasikan program kerja organisasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan dijadikan referensi oleh pengurus organisasi ke depannya ketika akan melaksanakan program kerja yang sama.
Selain itu, sekretaris organisasi juga tentunya mencatat solusi yang terbaik yang merupakan hasil keputusan bersama melalui rapat evaluasi program kerja tersebut yang akan dijadikan acuan bagi seluruh komponen kepengurusan organisasi untuk melaksanakan program kerja yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi kepengurusan organisasi, di mana hasil keputusan rapat koordinasi tersebut tentunya adalah merupakan kesepakatan bersama untuk ditindaklanjuti secara serentak dan juga sinergis oleh seluruh komponen-komponen kepengurusan organisasi, sehingga tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut tentunya sekretaris organisasi membuat pedoman atau acuan pelaksanaan hasil keputusan rapat koordinasi tersebut yang selanjutnya akan dijadikan acuan atau pedoman bagi seluruh komponen kepengurusan organisasi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi secara serempak dan serentak yang merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan rapat koordinasi kepengurusan organisasi tersebut. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa tindak lanjut dari hasil keputusan rapat organisasi pada dasarnya disesuaikan dengan jenis-jenis rapat yang akan dilaksanakan. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di hari video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.